Shalom. 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 Puji nama Tuhan, kasih Tuhan nyata dalam kehidupan kita, kebaikan dan kemurahan, bahkan belas kasihannya masih diberikan kepada kita. Dan sidang Jemaat Ebenezer merasakan semua itu karena lawatan Tuhan dinyatakan selalu di tengah-tengah sidang jemaat. Biar lewat semua itu kita mengucap syukur lewat ibadah dan pelayanan kita. Kita akan pujikan pujian, Kuduslah Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah-Mu. Sekali lagi, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah-Mu. Kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah-Mu. Surga bumi, surga bumi menyembah-Mu. Surga bumi, surga bumi menyembah-Mu. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu, kemurahan-Mu yang masih petang hari ini Kau masih berikan kepada kami. Sidang jemaat-Mu Tuhan, kami merasakan kemurahan-Mu, kebaikan-Mu selalu ada untuk kami Tuhan. Dan kalau pada petang hari ini kami bisa memuji, membesarkan Engkau, bukan karena kekuatan kami, tapi semata-mata semua karena anugerah dan belas kasihan-Mu yang Kau masih limpahkan kepada kami. Dan sidang jemaat-Mu Ebenezer Tuhan, merasakan Tuhan pertolongan lewat kebenaran firman-Mu. Kami mengucap syukur dan biar Engkau sertai dalam ibadah dan pelayanan kami semua boleh berdupa harum di hadapan Engkau Tuhan. Berkati sidang jemaat-Mu, berkati
hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Allah, hikmat marifat daripada Engkau curahkan Tuhan, sehingga kami bisa merasakan lawatan dan pertolongan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami buka ibadah ini dengan ucapan syukur, karena Engkau Tuhan yang benar, Tuhan yang perkasa, Tuhan yang mulia di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan senantiasa hari demi hari selalu dilimpahkan bagi orang yang percaya. Tuhan senantiasa memberikan pertolongan, dan saya percaya jalan kehidupan kita senantiasa diberikan kemenangan kalau kita mengandalkan Yesus. Kita pujikan Yesus, jalan kebenaran dan hidup. Saya mengundang yang di rumah, mari bangkit berdiri, kita pujikan dengan kesungguhan hati. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, 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 haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Dengan iman, Yesus, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, 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 haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, 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 haleluya, amin. Glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Kemuliaan kebesaran hanya bagi Tuhan kita. Di dalam namanya ada keselamatan yang kekal. Ini diharapkan kepada semua umat, khususnya Kristiani, percaya dan yakin bahwa Yesus tetap sama dulu, sekarang, bahkan selamanya. Kita siapkan hati kita, kehidupan kita untuk mendengarkan kebenaran firman Allah. Biar kehidupan kita sampai pada akhirnya pelita tetap menyala dalam kehidupan kita.
tetap menyala. Biar pelitaku tetap menyala, menyala hingga Engkau kembali. Tolongku untuk bertekun, tolongku untuk bertekun menanti kedatangan-Mu, biar makin terang saat Kau Sekali lagi kita pujikan lebih sungguh-sungguh lagi. Biar pelitaku tetap menyala, sambil kita mengangkat tangan sebagai pernyataan kita. Sampai kedatangan kali kedua, kita tetap dapati setia kepada Tuhan. Haleluya. Bernyala hingga Engkau kembali. Tolongku untuk bertekun menanti kedatangan-Mu, biar semakin terang saat Kau kembali. Demikian kerinduan kami bersama di tengah kegelapan dunia akhir zaman ini Tuhan. Biarlah kami tampil sebagai terang dari surga Tuhan, untuk menerangi dunia yang gelap ini, untuk menjadi Tuhan kehidupan yang terang di dalam Tuhan, sampai terang dunia, sampai menjadi mempelai wanita yang sempurna, yang siap menyambut kedatangan-Mu kedua kali di awan permai. Oleh sebab itu, sinarilah kami dengan firman-Mu pada saat malam Natal berbahagia ini Tuhan, supaya dari hati yang paling dalam terkeluar sinar dari firman-Mu atas kehidupan kami semua, yang menyinari dunia ini Tuhan, sampai kami menjadi sempurna seperti Tuhan. Nyatakan berita Natal bagi kami semua, dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai hamba mampu menyampaikan firman dengan jelas, benar dan murni, sesuai kehendak-Mu dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami. Dan urapi pula kami semua Tuhan di tempat ini Tuhan, juga yang mendengar siaran Tuhan langsung dimanapun berada saat ini. Urapi semuanya mampu mendengar, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap hidup kami, sehingga sungguh nyata saat ini firman dan perjamuan suci betul-betul merupakan uluran tangan Tuhan atas hidup kami. Engkau mampu mengadakan mujizat di tengah kami, pembaruan hidup, pertolongan ajaib, kesembuhan ajaib sampai kesempurnaan Tuhan. Dan kami tidak akan ragu mengangkat dua tangan kami, menyembah kepadamu, menyerahkan segenap hidup kami ke dalam tangan-Mu, menyerahkan setiap detak jantung kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang sudah menebus kami, Tuhan yang memiliki kami, Tuhan yang bertanggung jawab atas kehidupan kami. Lakukanlah yang terbaik bagi kami sampai kesempurnaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala kuasa iblis setan masih coba mengganggu, merintangi lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main, kami usir semua dalam nama Yesus. Pergi, darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami semua. Gereja lain bersamaan kami beribadah kepadamu saat ini, persekutuan lain yang terutama merayakan Natal juga, berkatilah mereka seperti Tuhan berkati kami. Teristimewa, satukanlah kami dalam satu pengajaran benar, tahbisan benar, penyembahan benar, mencapai satu tubuh Kristus sempurna, dan Yesus segera datang kembali.
kedua kali. Itulah kerinduan hati kami. Tuhan jawab doa kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam, selamat merayakan merayakan hari Natal tahun 2022. Biarlah kita juga bersiap-siap menyongsong tahun baru tahun 2023 yang akan datang. Tuhan memberkati kita semuanya. Puji Tuhan, sebagai berita Natal pada malam hari ini kita membaca di dalam Injil Lukas pasal yang kedua. Injil Lukas pasal yang kedua ayat 8 mulai. Lukas pasal 2 ayat 8 sampai ayat 11. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka. Pada waktu malam, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Di kota Daud. Puji Tuhan. Jadi judul kita, tema kita dalam berita Natal di Pekanbaru ini, berjaga-jaga dalam penggembalaan. Berjaga-jaga dalam penggembalaan. Jadi waktu itu ada gembala-gembala yang sedang berjaga-jaga, menjaga kawanan ternaknya, dombanya. Kita juga harus berjaga-jaga dalam penggembalaan. Lalu pertanyaannya, mengapa kita harus berjaga-jaga dalam penggembalaan? Mengapa kita harus berjaga-jaga dalam penggembalaan? Sebab pada akhir zaman, digambarkan malam hari di Lukas 2 tadi, pada akhir zaman kita menghadapi ulah atau serangan setan Tritunggal dalam wujud binatang buas, 3 binatang buas. Kita menghadapi ulah atau sengsara dari setan Tritunggal atau 3 binatang buas. 3 binatang buas, yaitu naga di udara. Naga di udara, naga merah padam di udara. Itu setan dengan roh-roh najis. Setan dengan roh-roh najis yang memicu manusia, termasuk hamba Tuhan, pelayan Tuhan, untuk berbuat dosa sampai puncak dosa. Dosa makan minum, merokok, mabuk, narkoba sekarang ini, sampai dosa kawin mengawinkan, dosa percabulan, juga termasuk tontonan yang tidak baik, termasuk nikah yang salah, kawin campur, kawin cerai, kawin mengawinkan, bebas itu, di situ semua, sehingga manusia tidak bisa bertobat. Manusia, hamba Tuhan, pelayan Tuhan, tidak bisa bertobat, seperti setan, akan binasa selama-lamanya. Ini serangan pertama, naga merah padam di udara, itu saja. Kemudian serangan yang kedua, binatang buas di darat. Binatang buas di darat, saudara. Itulah nabi palsu dengan roh dusta, ajaran-ajaran palsu. Nabi palsu dengan roh dusta, ajaran-ajaran palsu, menyesatkan hamba Tuhan, pelayan Tuhan, menyesatkan hamba Tuhan, pelayan Tuhan, sehingga melawan Tuhan, melawan firman pengajaran yang benar. Ajaran palsu itu hanya melawan yang benar. Kalau yang benar berkata A, dia berkata B. Contohnya di Taman Eden, Tuhan berkata, pengajaran yang benar dari mulut Tuhan berkata, semua buah pohon di taman boleh kau makan buahnya dengan bebas kecuali satu. Maka dibalik, ajaran palsu, semua buah pohon di taman tidak boleh kamu makan kecuali ini yang boleh. Itu ajaran palsu, melawan Tuhan, melawan firman pengajaran benar, menyesatkan kita.
saudara. Contohnya ajaran Babel. Ajaran Babel. Nah, itu ada ajaran Babel, yaitu ajaran palsu yang mengajarkan gereja Tuhan hanya mengejar, saudaraku, hanya mengejar kemakmuran daging dan hiburan daging. Jadi setiap ibadah hanya yang dibicarakan kemakmuran keuangan dan hiburan daging tanpa penyucian. Tanpa penyucian, itu salah satu bentuk ajaran palsu, saudara, tanpa penyucian, saudara. Sehingga gereja Tuhan dibangun menjadi Babel, gereja palsu, mempelai wanita setan yang sempurna dalam kejahatan kenajisan untuk dibinasakan selama-lamanya. Binasa juga, itu ajaran palsu. Binatang buas yang ada di darat. Tadi yang di udara juga membinasakan, yang di darat membinasakan. Satu lagi C, binatang buas di laut, dari dalam laut, itulah antikris. Antikris, ya, binatang buas dari dalam laut, antikris dengan kekuatan mamon, ya, dengan kekuatan mamon, kekuatan ekonomi, kekayaan ekonomi. Itu antikris dengan kekuatan mamon, kekayaan ekonomi, sehingga membuat hamba Tuhan, pelayan Tuhan menjadi kikir dan serakah. Ini hamba Tuhan, pelayan Tuhan, anak Tuhan kikir dan serakah. Kikir tidak bisa memberi untuk pekerjaan Tuhan, untuk sesama yang butuh tidak bisa memberi. Serakah malah mencuri milik Tuhan, perpuluhan persembahan khusus, mencuri milik sesama. Nah ini, saudaraku, ini kekuatan antikris mamon, keuangan itu. Nah, membuat hamba Tuhan, pelayan Tuhan, anak Tuhan kikir, serakah, itu sudah menyembah antikris, menjadi sama dengan antikris untuk dibinasakan. Nah, ini antikris juga membinasakan, serangan binatang buas. Nah, tapi juga kekuatan mamon itu, sehingga tadi ya antikris dengan kekuatan mamon, kekayaan ekonomi, sehingga tadi membuat hamba Tuhan kikir serakah, sehingga membuat selaku kesulitan ekonomi di akhir zaman, membuat kesulitan ekonomi di akhir zaman sampai antikris berkuasa di bumi 3,5 tahun. Tambah sulit, membuat kesulitan ekonomi di bumi ini, ya, lebih sulit lagi sampai antikris berkuasa di bumi selama 3,5 tahun. Ah, itu, dan menganiaya. Antikris berkuasa di bumi selama 3,5 tahun dan menganiaya gereja Tuhan yang ketinggalan, sehingga waktu itu terjadi ketakutan, kekhawatiran, juga goncangan-goncangan, sampai gereja Tuhan tidak tahan, dianiaya, tidak tahan, sampai menyembah antikris juga. Akhirnya untuk hidup di dunia ini hanya menyembah antikris, akhirnya menyembah antikris juga, menjadi sama dengan antikris, binasa juga selamanya. Ah, kita lihat ini, kenapa kita harus berjaga dalam penggembalaan, sebab kita menghadapi serangan setan Tritunggal full di udara, naga merah padam, itu di darat nabi palsu, binatang buas di darat, binatang buas di laut, antikris juga. Semuanya membuat manusia termasuk di dunia, tapi juga termasuk hamba Tuhan, pelayan Tuhan, binasa semua. Nah, ini yang kita hadapi di akhir zaman ini. Satu-satunya tempat yang aman, satu-satunya tempat yang aman terhadap ulah atau serangan setan Tritunggal, 3 binatang buas yang membuat krisis, membuat ketakutan, kegoncangan, kebinasaan, adalah berjaga-jaga dalam penggembalaan. Nah, ini kenapa tema kita berjaga-jaga dalam penggembalaan. Sebab yang bisa, saudaraku, membuat kita aman terhadap serangan setan Tritunggal, 3 binatang buas yang mengakibatkan krisis, kekacauan, kegoncangan, ketakutan, sampai kebinasaan, hanya satu, adalah berjaga-jaga dalam penggembalaan. Oh, kok tahu, Om? Loh, Raja Daud mengalami. Mazmur 23
ayat 1 sampai 2. Hanya ini tempat yang aman. Binatang buas sudah mengelilingi kita, darat, laut, udara, tapi kalau kita digembalakan, tenang kita. Aman, tidak kekurangan. Tidak terjadi krisis dalam hidup kita. Mazmur 23 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Mazmur 23. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Nah ini pengalaman Raja Daud. Saudaraku, digembalakan. Dalam penggembalaan Raja Daud atau kita mengalami ketenangan. Dia membaringkan aku di padang rumput hijau. Nah, seringkali saudara, kalau padang rumput hijau, air yang tenang itu, kalau di hutan, di savana, di hutan, wah itu binatang buasnya sudah keliling. Tempat-tempat binatang minum, tempat makan, wah itu sudah binatang buasnya sudah siap. Begitu kijang, rusa, minum serat, makan rumput serat, dikejar. Tapi Raja Daud berani mengatakan, aku berbaring. Nah, kenapa? Ada gembala. Amin, ada gembala. Itu. Jadi saya ulangi, dalam penggembalaan Raja Daud kita mengalami ketenangan. Tidak ada ketakutan. Tidak ada ketakutan dan mengalami takkan kekurangan. Perlindungan pemeliharaan Tuhan. Perlindungan pemeliharaan Tuhan dalam krisis dunia ini. Sampai antikris berkuasa di bumi 3,5 tahun, tetap kita dipelihara, dilindungi. Di dalam penggembalaan. Dia gembala agung, melindungi, memelihara. Sampai takkan kekurangan. Sampai kesempurnaan. Takkan kekurangan secara jasmani, kita dilindungi, dipelihara secara jasmani di tengah kekurangan dunia, krisis dunia, sampai antikris berkuasa di bumi 3,5 tahun, sampai takkan kekurangan rohani, sampai tidak bercacat celah, sampai sempurna seperti Yesus, hidup kekal seperti Yesus. Hanya ada di dalam penggembalaan. Mari biarlah kesempatan oleh sebab itu memperingati Natal ini, memperingati Natal di Pekanbaru ini, saudara, kita harus berjaga-jaga dalam penggembalaan. Kita harus berjaga-jaga dalam penggembalaan seperti yang tadi kita baca, seperti gembala berjaga-jaga pada malam Natal itu tadi dalam Lukas 2. Nah, ketika berita Natal diberitakan, gembala-gembala berjaga-jaga, tak tidur, berjaga-jaga dalam penggembalaan. Saya ulang, oleh sebab itu memperingati Natal di Pekanbaru dan sekitarnya ini, kita harus berjaga-jaga dalam penggembalaan seperti gembala berjaga-jaga pada malam Natal. Nah, gembala berjaga untuk apa? Gembala berjaga-jaga untuk mendapatkan firman penggembalaan. Gembala berjaga-jaga untuk mendapatkan firman penggembalaan, makanan rohani bagi domba-domba. Firman penggembalaan, firman pengajaran benar yang dipercayakan Tuhan kepada seorang gembala sebagai makanan dari domba-domba. Saudara, dan juga saudara, sebagai makanan domba-domba juga gembala juga menaikkan doa penyautan untuk keselamatan domba-domba. Ini gembala yang berjaga-jaga. Gembala berjaga-jaga dalam penggembalaan. Artinya, saya ulangi, untuk mendapatkan firman penggembalaan. Firman pengajaran yang benar yang dipercayakan kepada seorang gembala. Itu makanan rohani bagi sidang jemaat. Dan gembala menaikkan doa penyautan demi keselamatan domba-dombanya. Puji Tuhan, ya, Tuhan menolong kita semuanya. Lukas 2 ayat 15 sampai 20. Injil Lukas pasal 2, kita lanjut lihat firman penggembalaan itu bagaimana. Lukas 2 15 sampai 20. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang pada yang lain, "Mari kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Ada firman penggembalaan, lalu mereka bilang, "Ayo kita buktikan, kita lihat
ke Bethlehem seperti firman yang diberitakan Tuhan kepada kita, dipercayakan Tuhan kepada kita. Ayo kita lihat. Nah itu, lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan pada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar, dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang dikatakan kepada mereka. Ini firman penggembalaan. Jadi firman penggembalaan adalah firman Allah, firman pengajaran benar yang bisa didengar dan dilihat. Apa yang mereka dengar dan mereka lihat. Nah itu, saudara, saya ulangi. Jadi firman penggembalaan adalah firman pengajaran benar yang bisa didengar dan dilihat, sama dengan menjadi wujud nyata. Firman yang didengar bisa kita lihat menjadi wujud nyata, wujud kenyataan. Yaitu gembala-gembala melihat wujud bayi Yesus. Nah, malaikat mengatakan, lihat nanti di Bethlehem ada bayi, ada begini. Nah, mereka buktikan, ayo kita pergi ke Bethlehem, kita lihat benar apa yang didengar dan dilihat sama. Apa yang mereka dengar mereka lihat menjadi wujud nyata, yaitu gembala-gembala melihat wujud bayi Yesus, juru selamat pada malam Natal itu. Dulu itu gembala melihat bayi Yesus sebagai juru selamat. Di palungan itu menjadi korban, menjadi makanan. Bayi Yesus ditaruh di palungan itu menjadi makanan, makanan rohani. Makanan. Palungan itu makanan bagi domba-domba. Ya, mungkin saudara bertanya, loh kok ada Natal perjamuan suci? Nah, memang Yesus lahir di palungan, menjadi makanan bagi kita semua. Amin. Dalam wujud firman penggembalaan, dalam wujud perjamuan suci, korban Kristus itu makanan bagi domba-domba. Semoga kita bisa mengerti. Jadi gembala bisa melihat wujud nyata. Apa yang didengar, ini nanti ada bayi, ada gini. Mereka lihat, oh ada betul ini. Jadi wujud nyata. Dulu masih bayi Yesus pada malam Natal. Bayi Yesus sebagai juru selamat pada malam Natal 2000 tahun yang lalu ya, 2022 tahun yang lalu. Wujud bayi Yesus. Sekarang bagi kita, sekarang sidang jemaat kita semua, sekarang sidang jemaat kita semua harus berjaga-jaga dalam penggembalaan untuk bisa mendengar dan melihat firman penggembalaan menjadi wujud nyata juga, menjadi wujud nyata dalam kehidupan kita. Prosesnya bagaimana? Kita mendengar firman lalu bisa menjadi wujud nyata. Dulu sudah gembala dengar firman, lari ke Bethlehem, oh betul ada bayi, betul, menjadi wujud nyata. Sekarang kita mendengar firman penggembalaan, terutama berita Natal ini, pulang kita bisa melihat wujud nyata. Oh iya betul, jadi nyata. Amin. Nah, jadi firman penggembalaan bukan teori. Banyak orang mengatakan, wah terlalu banyak firman, terlalu banyak teori. Bukan. Firman yang kita dengar bisa kita lihat menjadi kenyataan dalam hidup kita. Ya, Tuhan tolong prosesnya. Roh Kudus menolong kita untuk bisa mendengar firman penggembalaan dengan sungguh-sungguh dan menjadi suatu kebutuhan, seperti orang lapar makan, butuh. Bahkan bangsa kafir menjilat remah-remah roti, nah, seperti anjing menjilat, itu butuh firman, butuh makan. Itu Roh Kudus yang menolong kita untuk bisa mendengar firman penggembalaan dengan sungguh-sungguh dan menjadi kebutuhan hidup, bukan bosan. Waduh, diulang lagi, bukan bosan. Coba kalau kita makan nasi, pagi nasi, siang nasi, malam nasi, kok enggak pernah bosan?
Ya karena makanan. Tapi kalau camilan, oh bosan. Umpama pagi diberi kacang hijau, siang kacang hijau lagi, loh kok enggak ada yang lain nih? Nah itu. Tapi kalau nasi enggak pernah ngomel, loh kok enggak ada yang lain? Nah, itu. Karena makanan beda. Amin, saudara. Nah ini Roh Kudus membuat kita tidak bosan. Biar diulang, maju, tidak bosan. Sungguh-sungguh menjadi suatu kebutuhan, tidak pernah bosan sampai mengerti firman penggembalaan. Ngerti, oh gini, oh tadi gembala dengar firman lihat bayi Yesus. Sekarang saya juga harus dengar firman lihat kenyataan. Nah, gimana prosesnya sampai bisa jadi wujud nyata? Dengar firman sungguh-sungguh dulu sampai ngerti, oh ngerti. Kemudian Roh Kudus menolong kita untuk bukan cuma ngerti, percaya, yakin pada firman penggembalaan, sehingga menjadi iman di dalam hati. Ini langkah kedua. Roh Kudus menolong kita untuk tadi mengerti, sekarang percaya, yakin pada firman penggembalaan, sehingga menjadi iman di dalam hati kita masing-masing. Belum cukup iman tanpa perbuatan, mati. Roh Kudus menolong kita untuk praktek firman penggembalaan, melakukan firman penggembalaan, mempraktekkan firman penggembalaan, sehingga firman penggembalaan menjadi wujud pribadi Yesus. Nah sama, dulu bayi, sekarang sudah menjadi dewasa. Yesus yang sudah dulu bayi untuk mati, bangkit naik ke surga. Sekarang Yesus yang sudah dalam kemuliaan. Saudara, mari ini jadi Roh Kudus menolong kita mempraktikkan firman penggembalaan, sehingga firman penggembalaan menjadi pribadi Yesus, wujud pribadi Yesus. Kita bisa melihat wujud pribadi Yesus. Kita bisa melihat, saudara, kita bisa melihat wujud pribadi Yesus dalam dua bentuk. A, bayi Yesus. Bentuk pertama seperti gembala-gembala dulu malam Natal semacam ini, kita bisa melihat bayi Yesus sama dengan Yesus sebagai juru selamat. Jadi kalau kita dengar firman penggembalaan sungguh-sungguh, sampai ngerti, sampai percaya, sampai praktek, maka firman penggembalaan menjadi wujud nyata dalam pribadi Yesus dalam dua bentuk. A, bayi Yesus sama dengan Yesus sebagai juru selamat. Bayi di palungan untuk makanan, dia dikorbankan di kayu salib, menyelamatkan kita. Juru selamat semua manusia berdosa, itu bayi Yesus. Jadi firman penggembalaan membawa orang berdosa bisa diselamatkan. Melihat bayi Yesus juru selamat, orang berdosa bisa diselamatkan. Nah, ini firman penggembalaan pada malam Natal ini. Jadi firman penggembalaan sekali lagi membawa orang berdosa bisa diselamatkan lewat percaya, iman percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya juru selamat. Bertobat, baptis air, baptis Roh Kudus, lahir baru dari air dan roh, sehingga kita bisa hidup baru, hidup dalam kebenaran. Itu selamat. Coba saudara naik sepeda motor, naik mobil, SIM ada. Kalau naik motor helm ada, semua ada. Saudara, ya biar mau polisi 1000 di jalan ya tenang aja, selamat pasti. Tidak mungkin ditilang karena benar. Nah, coba kalau tidak benar, SIM-nya tidak ada, naik pasti kena. Satu waktu tidak selamat, ditilang. Kalau benar selamat, kalau tidak benar tidak selamat. Jadi jangan ada pernah yang mengatakan, oh saya benar semua, cuma soal ini kok aku tidak benar, soal nikah sedikit aja tidak benar. Tidak bisa. Keselamatan itu sama dengan kebenaran. Kalau tidak benar tidak selamat, binasa. Ayo pada kesempatan malam Natal ini lihat bayi Yesus. Kita dengar firman, kita bisa lihat kenyataan bayi Yesus, keselamatan. Orang berdosa bisa selamat lewat percaya Yesus, bertobat,
lahir baru dari air dan roh, sehingga kita hidup baru, hidup surgawi, hidup dalam kebenaran, selamat, tidak dihukum, diberkati oleh Tuhan. Ini wujud Yesus yang pertama, bayi, seperti yang dilihat gembala-gembala dulu pada waktu malam Natal 2022 tahun yang lalu. Sekarang kita lihat juga. Ayo, yang tidak benar apa? Tuhan, saya janji setelah dengar firman ini, saya mau lihat wujud bayi Yesus dalam hidup saya. Saya mau benar, yang tidak benar selamat tinggal. Amin, selamat tinggal. Ayo hidup benar. Jangan ada yang dipertahankan yang tidak benar, tidak selamat. Harus benar. B, Wahyu 1 ayat yang ke-10, 12 dan 13. Wahyu 1 ayat 10. Ini mendengar dan melihat firman jadi wujud nyata. Malam hari ini juru selamat jadi wujud nyata, yang tidak benar buang semuanya. Kita hidup benar. Yang kedua, pada hari Tuhan aku dikuasai oleh roh. Aku dikuasai roh. Aku mendengar dari belakangku, mendengar dulu dari belakang suara nyaring seperti bunyi sangkakala. Itu firman pengajaran yang benar yang diulang-ulang. Sangkakala itu meniupnya tidak mungkin cuma satu kali, diulang-ulang. Itu firman penggembala. Lalu aku berpaling untuk melihat, bukan cuma mendengar, melihat suara yang berbicara kepadaku. Setelah aku berpaling, tampaklah semuanya ini. 13 dulu. Dan di tengah kaki Dian itu ada seorang serupa anak manusia, Yesus, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Wah, ini tadi Yesus bayi, mati, dewasa, mati di kayu salib, bangkit, naik ke surga. Dia tampil sebagai imam besar, gembala agung, raja segala raja, mempelai pria surga dalam kemuliaan. Ini yang kedua yang harus kita lihat. B, kita saudara bisa melihat Yesus dalam kemuliaan. Ayat 13. Kita bisa melihat Yesus dalam kemuliaan sebagai imam besar, gembala agung, raja segala raja, mempelai pria surga yang sempurna, yang duduk di sebelah kanan tahta Allah Bapa. Jadi ini yang harus kita lihat malam ini, dua. Yesus bayi Yesus, itulah juru selamat, mati di kayu salib. Ayo kita hidup benar. Tapi kita juga bisa melihat wujud Yesus dalam kemuliaan sebagai raja, mempelai pria surga yang sempurna, di tengah sidang jemaat. Di tengah sidang jemaat, raga sempurna. Nah, maka kita akan bisa melihat ayat 12 tadi, 7 kaki Dian dari emas. Ayat 12, lalu aku berpaling melihat suara yang berbicara kepadaku, dan setelah aku berpaling tampaklah kepadaku 7 kaki Dian dari emas. Apa itu? Dan di tengah ayat yang ke-11, apa itu? Ya, suara nyaring seperti bunyi sangkakala. Terus ayat yang ke-11, lalu aku berpaling melihat suara, tampaklah 7 kaki Dian dari emas. Itulah sidang jemaat, mulai Efesus sampai Laodikia. 7 sidang jemaat. Nah ini jadi lewat firman pengembalaan kita melihat wujud Yesus dalam kemuliaan sebagai raja, mempelai pria surga sempurna. Juga kita bisa melihat sidang jemaat 7 kaki Dian emas, sidang jemaat yang sempurna seperti Yesus, mempelai wanita surga yang sempurna, terang dunia. Wahyu 12 ayat 1. Ini mempelai wanita yang sempurna. Wahyu 12 ayat 1. Mari kita baca. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubung matahari dan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota 12 bintang di atas kepala. Tidak ada gelapnya. Ada matahari, ada bulan di kaki, ada bintang, terang dunia. Seperti Yesus terang dunia, mempelai pria surga itu terang dunia, kita juga terang dunia.
Jadi firman penggembalaan membawa kehidupan yang sudah selamat tadi, sudah benar diberkati, tidak dihukum diberkati, membawa kehidupan yang sudah selamat sampai menjadi sempurna seperti Yesus, mempelai wanita surga, terang dunia. Ini yang namanya mujizat terbesar yang harus kita alami di dalam penggembalaan. Mujizat terbesar. Saudara, apa itu mujizat terbesar? Manusia semacam saya ini, banyak dosa, banyak salah, bisa melihat bayi Yesus, bisa selamat, hidup benar, diberkati, tidak dihukum, tapi juga bisa melihat Yesus dalam kemuliaan sebagai mempelai pria surga yang sempurna. Kita juga dibawa dari keselamatan, dibawa kepada kesempurnaan seperti Yesus, terang dunia. Ini mujizat terbesar yang harus kita alami. Harus kita alami. Banyak orang mencari mujizat jasmani, sampai lupa mujizat rohani, mujizat terbesar. Nah, itu yang penting dia bagaimana diberkati, yang penting dia kaya, umpama cari mujizat jasmani, miskin jadi kaya, sampai menghalalkan segala cara. Tapi tidak pernah mengalami penyucian, pembaharuan, tidak pernah. Ayo, pada malam Natal bahagia ini, kita mengalami mujizat terbesar dulu. Mujizat rohani. Bagaimana manusia berdosa diselamatkan? Bagaimana manusia berdosa bisa sempurna seperti Yesus? Itu mujizat terbesar. Ada dua mujizat terbesar, yaitu ada dua mujizat terbesar. Satu, Natal. Natal yang kita peringati. Natal, Allah lahir menjadi sama dengan manusia. Allah lahir menjadi sama dengan manusia dalam pribadi Yesus. Itu Natal. Ini mujizat yang sudah terjadi di dalam kandang penggembalaan. Ada dua macam mujizat terbesar, yaitu yang pertama, Natal adalah Allah lahir menjadi sama dengan manusia dalam pribadi Yesus yang terjadi di dalam kandang penggembalaan. Terjadi dalam kandang penggembalaan. Nah, itu Natal. Sudah terjadi 2022 tahun yang lalu. Sudah terjadi. Yang kedua, mujizat terbesar kedua dari bawah ke atas. Tadi dari atas, dari surga ke bawah. Nah, yang sedang terjadi dari bawah ke atas, manusia darah daging yang berdosa. Manusia darah daging yang berdosa dilahirkan baru, disucikan, diubahkan. Dilahirkan baru sama dengan disucikan, diubahkan oleh firman penggembalaan sampai menjadi sempurna seperti Yesus. Terjadi di kandang, belum terjadi, ini sedang terjadi dalam kandang. Bukan belum terjadi, sedang terjadi, belum selesai, sedang terjadi di dalam kandang penggembalaan. Oleh sebab itu berjaga dalam kandang, berjaga mendengar sampai melihat firman penggembalaan. Berusaha minta tolong Roh Kudus, urapi saya biar saya bisa mendengar firman, ngerti, sampai melihat, sampai praktek firman, melihat Yesus juru selamat, mantap dalam keselamatan, kebenaran, yang tidak benar selesai. Yang kedua, saya melihat pribadi Yesus sebagai mempelai, raja, mempelai yang sempurna. Saya rindu disucikan, diubahkan oleh firman penggembalaan sampai satu waktu sempurna seperti Yesus. Nah, inilah memperingati Natal di Pekanbaru. Ayo kita berusaha mendengar, melihat firman penggembalaan menjadi wujud nyata dalam hidup. Tuhan tolong kita semua. Ini dua mujizat yang terbesar yang terjadi. Dari atas ke bawah sudah terjadi 2022 tahun yang lalu, Natal. Allah lahir menjadi manusia dalam pribadi Yesus.
Sekarang yang sedang itu terjadi di kandang penggembalaan, sekarang sedang terjadi di kandang penggembalaan. Manusia darah daging berdosa sedang diproses, disucikan, diubahkan oleh firman penggembalaan sampai sempurna seperti Yesus. Jadi kandang penggembalaan adalah tempat kita mengalami mujizat. Jadi kandang penggembalaan adalah tempat kita mengalami mujizat, tempat menghapus segala kemustahilan. Itulah kandang penggembalaan. Tempatnya mujizat. Dulu Allah menjadi manusia di kandang penggembalaan. Sekarang manusia disucikan, diubahkan sampai menjadi sempurna seperti Allah juga di kandang penggembalaan. Kandang penggembalaan tempat kita mengalami mujizat. Kandang penggembalaan tempat menghapus segala kemustahilan. Ayo berjaga. Semua berjaga di kandang penggembalaan. Pulang dari tempat ini, dari gereja manapun kita, masing-masing ayo berjaga di dalam kandang. Mulai kami gembala-gembala berjaga, domba-domba juga berjaga di dalam kandang penggembalaan. Usahakan bisa dengar firman, sampai praktek firman, melihat wujud nyata. Oh terima kasih Tuhan. Yang dulu tidak benar, saya soal uang dulu tidak benar, sekarang jadi benar. Soal ini tidak benar jadi benar. Tingkatkan Tuhan, disucikan, diubahkan. Sudah benar, sudah selamat melihat bayi Yesus, tingkatkan melihat Yesus mempelai pria yang sempurna. Saya rindu disucikan, diubahkan sedikit demi sedikit sampai satu waktu sempurna seperti Yesus. Puji Tuhan. Maka mujizat yang lain pasti terjadi juga. Amin. Mujizat rohani jasmani juga pasti terjadi. Itu kandang penggembalaan. Kegiatan dalam kandang penggembalaan. Kegiatan dalam kandang penggembalaan. 1. Roma 13 11 sampai 14. Roma 13 11 sampai 14. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat. Kita sudah melihat bayi Yesus, kita sudah selamat, lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora, kemabuan, jangan dalam percabulan, hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah kamu merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginan. Puji Tuhan, saudara. Jadi kegiatan dalam kandang penggembalaan ini menghadapi serangan setan Tritunggal itu masa kegelapan. Antikris itu masa kegelapan paling gelap di bumi. Masa antikris itu masa kegelapan paling gelap di bumi. Ini yang akan kita hadapi. Bagaimana menghadapinya? Ini kegiatan dalam kandang. Nomor 1 namanya kegiatan di dalam terang. Dunia kena serangan setan Tritunggal betul-betul dalam kegelapan paling gelap, dunia akhir zaman. Yang terkena ulah serangan setan Tritunggal menjadi dunia dengan kegelapan paling gelap. Oleh sebab itu kita berada dalam kegiatan di dalam terang. Nomor 1 kegiatan di dalam terang, yaitu kegiatan di dalam terang itu apa? Yaitu tadi tanggalkan perbuatan ayat 13 itu. Tadi ayat 13. Mari kita hidup sopan seperti pada siang hari. Jangan pesta pora, kemabuan, percabulan, hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan, iri hati. Kita harus menanggalkan perbuatan kegelapan, yaitu dosa mabuk, makan minum, percabulan, kawin mengawinkan. Kita harus menanggalkan perbuatan kegelapan, yaitu dosa makan minum dan kawin mengawinkan, dosa kenajisan. Dosa kenajisan
hawa nafsu, dosa kejahatan. Kalau hawa nafsu sudah tidak bisa dikontrol, wah, bisa suami pukul istri, bisa terjadi jahat, jadi jahat. Bisa anak, bisa memaki-maki orang tua, bisa. Hawa nafsu itu sudah tidak bisa dikontrol oleh firman, wah, jadi jahat kita. Bisa anak merampas harta orang tua, bisa terjadi. Ini kejahatan, hawa nafsu. Dan iri hati, kepahitan, perselisihan, kepahitan. Hati-hati. Nah, kita kalau sudah ada di dalam kandang pengembalaan, kegiatan pertama, kegiatan dalam terang. Ayo yang gelap buang. Yang gelap, dosa kenajisan buang. Tontonan yang tidak baik, percabulan, makan, minum, merokok, mabuk, selesai. Kemudian kejahatan hawa nafsu daging yang membuat dosa kejahatan. Bisa membunuh, bisa apa semua. Memaki orang tua dan lain-lain semua, selesai. Dan dosa kepahitan, iri hati. Nah, janganlah, iri hati itu berarti tidak menghargai berkat Tuhan. Kalau saya tanya, saudara diberkati Tuhan? Saudara diberkati Tuhan? Ya, jangan iri hati, saya diberkati, kamu diberkati, saya juga. Sama. Kalau kita iri berarti tidak menghargai berkat Tuhan. Lebih celaka lagi, tidak menghargai kemurahan Tuhan. Nah, itu menghina kemurahan Tuhan. Itu orang iri hati. Seringkali sesama hamba Tuhan kita iri hati. Janganlah, saudara. Tuhan tolong kita semuanya. Semua hidup kita tergantung dari Tuhan. Semua sudah diberkati Tuhan. Kadang-kadang iri hati karena pemakaian Tuhan. Kakak-kakak Yusuf terhadap Yusuf, jubah yang indah. Itu yang membuat mereka benci. Jubah yang indah kan pemakaian Tuhan. Nah, kita semua dipakai oleh Tuhan kok. Amin, dipakai. Semuanya dipakai. Dulu ketika saya jadi pengerja di Jalan Johor 47, saya ngepel, saya ngetik, sudah merasa dipakai. Saya dikirim di desa kecil, di Gending, jadi gembala, ya 10 orang, 8 orang, 10 orang. Lalu Ompong mengatakan, saya dipanggil, orang Malang lagi minta kamu untuk jadi gembala di Malang. Oh enggak mau. Saya sudah cukup, sudah puas. Saya bilang, sudah cukup aku. Om, enggak usah om, saya sudah cukup ngetik, ngepel, sambil ada jemaat 10, sudah cukup. Saya sudah puas. Tapi Ompong bilang, jangan begitu. Kehendak Tuhan. Oh ya, minta ampun saya salah. Kehendak Tuhan saja. Semua dipakai oleh Tuhan, amin, dipakai. Janganlah iri. Itu kepahitan. Itu gelap. Najis gelap, jahat gelap, pahit juga gelap. Gelap. Perselisihan gelap. Salah paham. Kalau salah paham ya berdamai. Oh, salahku. Ya, mari berdamai. Minta ampun saya salah. Kalau perselisihan dalam pengajaran, ayo duduk bersama. Mana ayat yang jadi perselisihan? Ayo kita buka dengan kejujuran. Begitu yang saya dapatkan pelajaran di kabar mempelai ini dari almarhum Opa Totes, menantu dari Opa Vanessel. Begitu ada perbedaan dalam ayat, saudara, kumpul hamba Tuhan, kumpul. Ini ada ayat begini, ini bagaimana? Oh, kesepakat ini. Nah, itu sama dengan Kisah Rasul. Betul ya? Di Kisah Rasul ada perselisihan tentang firman. Datang, ayo datang. Ayo yang jujur, yang penting jujur. Selesaikan. Jangan langsung kita ya menyalahkan orang dan lain-lain. Tuhan tolong kita. Tapi kalau sudah sepakat ada yang tidak mau, ya terserah mereka itu. Jangan berselisih di keluarga juga, perselisihan mungkin tentang warisan dan lain. Jujur yang penting. Adil, jujur. Jujur itu terang-terangan. Adil itu tidak memihak siapa-siapa. Memihak Tuhan, pengajaran benar. Ayo, menurut pengajaran ini gimana warisan ini? Itu yang penting. Jangan berselisih. Itu gelap. Selesaikan.
Kita harus menanggalkan segala perbuatan kegelapan. Selesai, kita hidup dalam terang. Yang kedua, B, kegiatan dalam terang adalah ayat 14. Mengenakan Tuhan Yesus Kristus, Roma tadi. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginan. B, kegiatan dalam terang. A, tanggalkan yang gelap itu. B, mengenakan atau bersalut Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Bersalut, mengenakan, bersalut Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Itu, apa itu? Nah, di mana kita bisa mengenakan terang Tuhan Yesus Kristus sebagai terang? Nah, jelas Tuhan Allah Bapa, Yesus anak Allah, kemudian Kristus Allah Roh Kudus. Jelas ini. Sudah di dalam penggembalaan ini jelas, kandang penggembalaan. Ini menunjuk ketekunan dalam kandang penggembalaan. 3 macam alat, ruangan suci, pelita emas, meja roti, mezbah dupa. Sekarang ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. Itu kandang penggembalaan. Pelita emas, ketekunan dalam kebaktian umum, termasuk persekutuan. Ini bergaul atau bersekutu, bergaul dengan Allah Roh Kudus yang memberikan urapan dan karunia Roh Kudus. Kebaktian persekutuan semacam ini, kalau gembala datang, kebaktian persekutuan yang benar berdasarkan pengajaran. Kalau gembala datang, Tuhan memberikan karunia sebagai seorang gembala yang bertambah-tambah. Pemain musik datang, ditambahkan karunianya. Penyanyi dikaruniakan, semuanya bisa maju. Amin, semuanya bisa meningkat. Tapi kalau persekutuan yang salah, tanpa pengajaran benar, kering. Semua jadi kering, tidak tumbuh, kering. Oleh sebab itu jangan sembarang bersekutu. Harus dalam pengajaran yang benar. Maka karunia ditambah-tambahkan. Kalau kita tekun dalam kebaktian umum, dalam persekutuan, karunia ditambahkan sampai menjadi mahkota 12 bintang. Karunia yang sempurna, mahkota 12 bintang, terang bintang. Nah itu, saya mengalami. Dulu dalam persekutuan semacam ini, saya bawa tasnya yang pembicara, ompong saya bawa. Saya bagian panggung, kalau malam bagian panggung, mengatur panggung, kerja bakti, gitulah saya. Akhirnya ditambahkan, ayo pimpin pujian. Akhirnya ditambahkan, bisa kamu khotbah kaum muda. Dan saudara sampai hari ini. Itu kenyataan yang saya terima. Betul, firman jadi wujud nyata. Karunia ditambahkan. Sampai mahkota, kalau sempurna mahkota 12. Semua, bukan cuma hamba Tuhan sepenuh, semua ditambahkan. Meja roti sajian, ketekunan dalam kebaktian, pendalaman Alkitab, perjamuan suci. Nah ini, persekutuan dengan anak Allah di dalam firman pengajaran dan korban Kristus. Kita lakukan pada Natal ini juga, selain persekutuan, tapi juga kebaktian, pendalaman Alkitab juga pada malam Natal ini. Itu. Kalau ditekuni, nah, kita mengalami penebusan. Firman dan perjamuan suci menyucikan, menebus, menyucikan dari dosa, lepas dari dosa, lepas dari gelap. Kalau ditekuni, satu waktu terjadi penebusan sempurna, tidak ada dosa lagi. Itu sudah menjadi bulan di bawah kaki, terang bulan di bawah kaki mempelai. Oh puji Tuhan. Ini saudara, semoga kita bisa mengerti, saudara. Tuhan tolong kita semuanya. Kemudian juga mezbah dupa, emas, ketekunan dalam kebaktian doa, penyembahan, persekutuan dengan Allah Bapa di dalam kasih-Nya. Kita mengalami kasih Tuhan bertambah-tambah sampai sempurna, kasih sempurna, matahari, selubung matahari. Ah, Tuhan tolong kita semua. Sehingga kita ditampilkan dalam Wahyu 12 ayat 1, ini mempelai
terang dunia. Wahyu 12 ayat 1 kita baca lagi. Wahyu 12 ayat yang pertama. Nah, ini kegiatan dalam kandang, kegiatan dalam terang. Ayo terang hari ini, saudaraku, supaya ada mahkota 12 bintang, karunia ditambahkan. Ayo kebaktian umum, kebaktian persekutuan, kemudian kebaktian pendalaman Alkitab, ada penebusan, ada bulan, sampai tidak ada dosa lagi, ada bulan di bawah kaki, dan kebaktian doa penyembahan, ada matahari. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubung matahari, bulan di bawah kaki, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepala. Kita ditampilkan, ya, kegiatan dalam terang menampilkan kita menjadi gereja Tuhan sebagai terang dunia. Wahyu 12 ayat 1. Kegiatan terang di dalam kandang penggembalaan menampilkan kita sebagai terang dunia, mempelai wanita surga. Saudara, mempelai wanita surga, terang dunia itu di tengah dunia yang dalam kegelapan paling gelap, zaman antikris itu kita ditampilkan dalam Wahyu 12:1 sebagai terang dunia, mempelai wanita surga di tengah kegelapan dunia yang paling gelap. Zaman antikris berkuasa di bumi. Bumi ini penuh ketakutan, penuh kegoncangan dan seterusnya. Tapi kita sudah menjadi terang dunia. Kita disingkirkan ke padang gurun, jauh dari mata antikris yang berkuasa di bumi 3,5. Lalu pertanyaannya, Om, apakah saya sudah menjadi terang dunia? Apakah saya sudah ada matahari sekalipun belum 100%? Ada bulan, penebusan, ada bintang, karunia, sekalipun belum 100%. Apakah saya sudah menjadi terang dunia? Buktinya, kalau kita sudah menjadi terang dunia, buktinya terang-terangan, jujur terang-terangan. Itu bukti bahwa kita adalah terang dunia. Kita harus hidup dalam terang-terangan, hidup jujur soal pengajaran yang benar, pribadi Tuhan, pengajaran benar, dan dalam segala hal harus terang-terangan, harus jujur. Nomor 1, dalam pengajaran yang benar harus jujur. Kalau benar ya benar, ayo kita ikuti, ayo kita praktekkan. Kalau tidak benar, jangan didengar. Kita harus lari dari itu. Itu orang jujur. Tidak melihat kedudukan, tidak melihat orangnya siapa, tidak. Kalau bukan pengajaran benar, kita lari dari itu. Itu perintah firman. Hindari, lari. Bukan musuhi orangnya, tidak. Hindari, lari dari itu. Jujur, terang-terang. Dalam mengaku dosa, jujur, terang-terangan. Dan dalam segala hal, jujur, terang-terangan. Ah, puji Tuhan. Nah, inilah mempelai wanita yang ada matahari, bulan, bintang, bulan di bawah kaki. Jujur, itu rumah doa. Doa dijawab oleh Tuhan. Kita bahagia selalu. Kalau kita menjadi rumah doa, rumah tangga menjadi rumah doa, home sweet home, bahagia. Penggembalaan jadi rumah doa, bahagia. Oh, bahagia kita. Biarlah ada kejujuran semua. Mulai gembala jujur, sidang jemaat jujur, di rumah tangga suami jujur, istri jujur, jadi rumah doa. Keluarga itu bahagia. Di penggembalaan gembala jujur, sidang jemaat jujur, menjadi rumah doa. Betapa bahagianya kita. Dan tahan uji. Selama ada bulan di bawah kaki, ada firman pengajaran korban Kristus menjadi dasar hidup kita. Kita tidak akan pernah tergelincir, tidak akan pernah jatuh. Tahan uji. Amin. Tahan uji. Tuhan tolong kita semua. Ini pertama, kegiatan pertama. Kedua, Wahyu 12 ayat 2. Wahyu 12 ayat yang kedua. Kegiatan kedua di dalam kandang penggembalaan. Ia sedang mengandung, perempuan tadi sedang mengandung, dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan. Ia berteriak kesakitan. Nah ini, yang kedua, perempuan itu mengandung benih firman penggembalaan.
Mengandung benih apa? Ya firman penggembalaan. Ini yang kedua, kegiatan dalam kandang penggembalaan. Pertama, kegiatan dalam terang, sampai jujur kita, rumah doa, tahan uji. Yang kedua, kita harus mengandung firman benih, firman penggembalaan. Harus mengandung benih, firman penggembalaan. Hati-hati, hanya satu benih. Di dalam Imamat 19 ayat 9, ayat 19, kalau dua benih najis, kalau satu benih itu baru suci. Saya perkuat ayatnya, Kisah Rasul 20, 28 sampai 30. Dalam penggembalaan ini ajaran-ajaran palsu dari luar dari dalam ada. Hati-hati, ini harus benar jaga satu benih, satu benih. Maaf ya, kalau mengandung dua benih tidak bisa. Kalau dua benih gugur, harus satu benih. Karena itu jagalah dirimu, jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan. Ini penggembalaan jemaat Allah yang diperoleh dengan darah anaknya sendiri. Permisi, penggembalaan itu harganya seharga darah Yesus. Gembala harus menghargai penggembalaan dengan tugas-tugas memberi makan dan doa penyautan. Karena jemaat ini darah Yesus, harganya darah Yesus. Kalau kita tidak tanggung jawab, mau bayar apa darah Yesus? Mau dibayar dengan apa? Seandainya jemaat ini ada harganya 100 juta, saya tidak tanggung jawab, kita tidak tanggung jawab, saya bayar 100 juta, beres. Tapi karena jemaat ditebus darah Yesus, kalau gembala tidak tanggung jawab, mau bayar dengan apa? Tidak bisa, binasa. Sama, domba-domba juga harus sadar bahwa penggembalaan seharga darah Yesus. Kalau kalau domba-domba tidak menunaikan tugasnya, tidak mau makan, tidak mau mendengar dan melihat firman penggembalaan, maka dia harus bayar harga darah Yesus. Itulah kebinasaan. Tidak bisa dibayar dengan apapun darah Yesus. Darah orang tak berdosa. Tidak bisa dibayar, harus binasa selama. Hargailah penggembalaan masing-masing. Amin. Hargailah seharga darah Yesus yang berkuasa. Ini kemudian lanjut. Aku tahu sesudah aku pergi, serigala yang ganas masuk ke tengah kamu, tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri, dari luar tadi serigala, dari dalam akan muncul beberapa orang dengan ajaran palsu. Mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikuti mereka. 30 sudah? Ya, terima kasih. Jadi ini, saudara, hanya ada mengandung benih firman penggembalaan. Kita harus mengandung satu benih firman pengajaran benar, firman penggembalaan, firman pengajaran yang benar. Harus satu benih, harus satu benih. Semoga kita bisa mengerti. Itu harus satu benih. Jadi di dalam penggembalaan kita hanya mendengar satu benih firman, satu pengajaran yang benar, satu firman penggembalaan, firman pengajaran yang benar. Mendengar tadi, mengerti, percaya, yakin, sampai mempraktekkan satu firman penggembalaan, satu pengajaran, maka kandungan bertambah. Kita dengar lagi, ngerti lagi, percaya, yakin lagi, praktek, kandungan bertambah besar. Kalau manusia 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, begitu kan? Ya. Dengar lagi, ngerti, percaya, praktek, tambah kandungannya, tambah besar kandungannya, sampai tiba saatnya melahirkan anak, sampai tiba saatnya melahirkan anak nanti. Itu kandungan bertambah besar. Ya, jangan kandungan begitu ngandung 1 bulan lalu keluar habis, percuma. Harus tambah besar. Harus tambah besar. Ayo dengar satu benih firman penggembalaan. Jaga, gembala, jaga satu benih.
Tua-tua tugasnya juga menjaga satu benih. Guru sekolah minggu menjaga satu benih. Jangan ada ajaran lain dari luar maupun orang dalam, harus hati-hati. Harus hati-hati. Ya, semoga kita mengerti. Jadi jaga satu benih, maka betul-betul saudara, kandungan akan makin besar. Dengar satu firman pengajaran yang benar, satu firman penggembalaan, satu firman pengajaran benar, ngerti, percaya, yakin, praktek, kandungan tambah besar. Lagi, kandungan tambah besar. Praktek lagi, kandungan tambah besar. Tapi hanya satu. Kalau dua benih gugur, kandungannya gugur. Tidak bisa. Tidak berkembang dia, gugur. Sekali lagi, gembala harus jaga, karunia menimbang roh, menjaga, tua-tua menjaga, dan guru sekolah minggu juga menjaga semua. Satu firman pengembalaan, satu firman pengajaran yang benar, supaya kandungan bisa bertumbuh terus sampai nanti melahirkan anak. Jangan gugur di tengah jalan. Ya, Tuhan tolong. Kisah Rasul 20 ayat 32, 35 sampai 35. Nah, kalau sudah kita hanya mendengaran pada satu firman pengajaran benar, satu firman penggembalaan, terjadi penyucian ini. Dan sekarang aku menyerahkan kamu pada Tuhan dan kepada firman kasih karunia, firman penggembalaan. Hanya kasih karunia Tuhan yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskan. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja memenuhi keperluanku, keperluan kawan-kawan seperjalananku. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Nah ini, kalau kita saudara, hanya mendengar dan dengar-dengaran pada satu benih firman penggembalaan, satu benih firman pengajaran benar, maka firman penggembalaan akan menyucikan kita dari keinginan najis, dosa makan minum, kawin mengawinkan, dan dari keinginan jahat, keinginan akan uang yang membuat kita kikir serakah, terikat akan uang, keinginan akan uang, terikat akan uang, membuat kita kikir dan serakah. Sekali lagi, kikir tidak bisa memberi, biar kaya tidak bisa memberi, apalagi miskin tambah tidak bisa memberi. Kikir tidak bisa memberi untuk pekerjaan Tuhan, untuk sesama yang membutuhkan. Malah serakah mencuri milik Tuhan, perpuluhan persembahan khusus. Hati-hati ya, termasuk kami gembala-gembala, hati-hati juga sidang jemaat, hati-hati. Jangan sampai serakah, kikir serakah. Ini yang disucikan sampai kita berkata tadi ayat 35, lebih bahagia memberi daripada menerima. Ini penyucian. Bisa mengatakan lebih, bisa mengatakan merasakan lebih bahagia memberi daripada menerima. Kita bisa mengembalikan milik Tuhan, lebih bahagia memberi daripada menerima. Artinya kita bisa mengembalikan milik Tuhan, perpuluhan persembahan khusus, dengan sukacita, dengan bahagia. Kita bisa memberi untuk pekerjaan Tuhan, untuk sesama yang membutuhkan. Seperti waktu pembangunan tabernakel, dimulai dengan persembahan khusus. Nah itu sama, kita akan dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Semua dipakai. Kebaktian persekutuan semacam ini tentu ada biaya. Semua dari korban kita semua. Nah, demikian. Saudaraku, kita kalau kita lebih bahagia memberi daripada menerima, kita akan dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Tuhan tolong kita semua. Ini yang kedua, mengandung, harus ada kandungan. Satu benih firman penggembalaan, firman pengajaran akan menyucikan kita sampai kita
Lebih bahagia memberi daripada menerima. Bukan berarti kalau diberi berkat oleh orang kita tolak, tidak. Kita tetap menerima, tetapi hati kita akan berkata, lebih bahagia waktu aku memberi daripada waktu aku menerima. Ini penyucian. Ini kandungan sudah membesar. Kandungan sudah membesar. Bisa, saudara? Semoga kita dipakai semua. Jangan dipakai Babel tadi, binasa. Hanya 2 pemakaian. Dipakai pembangunan tubuh Kristus, lebih bahagia memberi daripada menerima. Kikir serakah dipakai Babel untuk kebinasaan. Tuhan tolong. Terakhir, yang ketiga. Jadi kegiatan dalam terang, buang yang gelap. Ayo tergembala di kandang penggembalaan ketekunan. Kita mendapatkan matahari bulan terang. Jujur, tahan uji, jujur, terang-terangan. Kita tahan uji, kita rumah doa bahagia. Yang kedua, kita harus mengandung firman penggembalaan. 1 benih, kita disucikan, lebih bahagia memberi daripada menerima. Kita dipakai dalam pembangunan tubuh. Yang terakhir, yang ketiga, Wahyu 12 ayat 2. Perempuan yang mau melahirkan ini, saudara, ia sedang mengandung dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan. Ia berteriak kesakitan, mengeluh, mengerang. Yang ketiga, kegiatan ketiga, ya maaf, tanyalah ibu-ibu itu. Hamil pertama, bulan pertama senang-senang, wah senang. Kedua, aduh lebih berat. Bulan ketiga, lebih berat lagi. Bulan keempat, bulan 9, tidak bisa gerak. Betul ya? Penderitaannya bertambah ya? Nah, itu. Dulu saya ingat istri saya hamil berapa bulan itu, lalu pergi belanja, aduh sampai ibu-ibu, aduh hati-hati ya, hati-hati. Begitu. Tambah tua kandungannya, tambah besar, tambah berat ya. Penderitaannya tambah. Betul ya? Nah, hanya bisa mengeluh, mengerang. Bahkan ada jemaat yang mau saya tumpangi tangan, tidak mau. Sudah tidak kuat. Yesus. Suaminya tahu, dia tidak mau kalau gitu. Oh ya, baik, saya doa biasa aja. Ya begitu. Ya itulah penderitaan namanya. Mengeluh, mengerang, menyembah Tuhan dengan hancur hati. Mengeluh, mengerang itu sama dengan menyembah Tuhan dengan hancur hati. Inilah kegiatan kita dalam penggembalaan. Ayo, kita dengar firman, mendengar sampai melihat wujud Yesus sebagai juru selamat. Kita selamat. Yesus mempelai pria, kita disempurnakan seperti dia. Ayo, ada mujizat-mujizat di dalam kandang penggembalaan. Kegiatannya terang, jangan ada kegelapan. Yang kedua, mengandung, ada penyucian, kita dipakai. Yang ketiga, hanya mengeluh, mengerang, tidak bisa apa-apa lagi. Hanya menyembah dengan hancur hati. Keadaan kita seperti perempuan yang hamil dan hendak melahirkan. Wah, ini betul posisi sangat lemah, sangat tidak berdaya. Saya ulangi, posisi gereja Tuhan di akhir zaman seperti perempuan yang hamil dan saatnya hendak melahirkan. Sama dengan betul-betul lemah, tidak berdaya, dan berhadapan dengan naga. Ayat 3 itu naga siap. Ayat 3, tampak suatu tanda lain, seekor naga merah padam siap untuk mengambil anaknya. Ini. Jadi inilah keadaan gereja Tuhan. Sehebat apapun gereja Tuhan di dunia, keadaannya di akhir zaman adalah seperti perempuan yang hamil dan hendak melahirkan. Benar-benar tidak berdaya dan berhadapan dengan naga, setan secara langsung. Gereja Tuhan mengalami penderitaan yang bertambah. Seperti orang hamil tadi. 1 bulan, 2 bulan tambah berat, 3 bulan tambah, 4 bulan tambah, 5 bulan, 9 bulan, tidak bisa apa-apa. Penderitaan gereja Tuhan akan bertambah-tambah sampai puncak penderitaan.
sampai puncak penderitaan yang tidak bisa ditanggung lagi. Sudah tidak bisa lagi. Nah ini, ayo, sangat lemah tak berdaya menghadapi naga, penderitaannya bertambah sampai tidak bisa ditanggung lagi. Sudah puncak, itulah waktu sesaat. Itu sudah. Jadi penderitaan gereja Tuhan bertambah sampai puncak penderitaan yang tidak bisa ditanggung. Itulah waktu sesaat, waktu terakhir yang sangat menentukan. Inilah. Jadi kalau kita sudah sampai tidak kuat lagi, Om, saya menghadapi penderitaan ini, Om, pencobaan ini sudah tidak kuat saya. Terus, ini waktu sesaat, amin, waktu sesaat, waktu terakhir, perjuangan terakhir, menentukan. Ada dua kemungkinan. Waktu sesaat ada dua kemungkinan. Waktu terakhir ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, kecewa. Wah, tidak kuat saya, tidak bisa lagi. Seperti saya dulu, baru belajar jadi hamba Tuhan, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, tidak ada air, tidak ada makan, tidak ada uang, tidak ada telepon. Dulu tahun 90 tidak ada telepon HP, telepon rumah aja susah, tidak ada semua. Ketika itu saya sudah putus asa. Saya mau kembali, saya mau kerja. Dulu aku kerja, hari ini makan apa ya? Wah, enak. Sekarang apa yang mau dimakan? Tidak ada. Saya kecewa. Saya akan kerja besok. Saya akan kembali. Saya tidak mau jadi hamba Tuhan. Tapi untunglah Tuhan tolong saya. Sampai saya merenung-renung, sampai saya seperti orang gila. Itu sudah. Wah, Tuhan bagaimana? Lalu ada seperti tekanan di hati. Apakah engkau menderita? Oh iya, jelas. Wah, marah saya. Tapi Tuhan bilang, di hati, bukan, Wijaya, apa kamu menderita? Enggak, di hati. Betul Tuhan, saya sangat menderita kali ini. Mana lebih menderita dengan aku di kayu salib. Saya tidak bisa jawab. Saya hanya menangis. Oh, ampuni saya Tuhan. Ampuni. Saya menyembah. Besok direktur saya datang 100 kali lipat saya digaji. Saya pilih Engkau Tuhan. Sekalipun Kau tidak beri aku beras, tidak beri aku uang, tidak beri apapun, saya pilih Engkau. Nah, itulah waktu sesaat. Dua kemungkinan. Satu, kecewa, bersungut-sungut, menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang lain. Wah, begini. Maka kita kehilangan segalanya. Kehilangan segalanya, binasa selamanya. Tapi kalau waktu sesaat ini kita tetap mengeluh, mengerang, Yesus, saya sudah tidak kuat lagi, tolonglah saya. Tolonglah saya Tuhan. Saya hanya mempercayakan hidupku ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tolonglah saya menyembah dengan hancur hati. Saya memang tidak layak Tuhan, banyak kesalahan. Saya tidak mampu apa-apa Tuhan. Saya hanya mempercayakan diri sepenuh kepadamu. Saya hanya bergantung belas kasih-Mu, kuasa-Mu Tuhan. Oh, saat itulah saudaraku, maka terjadi kelahiran bayi. Terjadi kelahiran bayi. Artinya terjadi pembaharuan hidup. Dari manusia daging, manusia rohani, bayi baru lahir. Pembaruan hidup. Kita kuat teguh hati. Kuat teguh hati. Tidak mundur setapak pun. Tidak bergeser sedikit pun. Tetap percaya berharap Tuhan. Amin. Nah, itu. Kuat teguh hati. Kita menjadi sabar. Orang mau melahirkan tuh sabar. Dok, sudah buka berapa? Tenang Bu, tenang, sabar. Sabar. Kita jadi sabar. Kita kuat teguh hati, hanya berharap Tuhan. Kita tidak mundur, kita yakin Tuhan tolong kita. Kita sabar dan kita taat dengar-dengaran. Bu, ayo latihan nafas ya. Latihan, ambil nafas sedikit. Lagi. Jangan ambil nafas. Tidak lahir-lahir bayinya. Taat dengar-dengar. Ini pembaharuan hidup. Ini yang Tuhan maksudkan. Dalam penderitaan yang bertambah-tambah.
Ayo jangan mundur, jangan kecewa. Tetap menyembah Tuhan dengan hancur hati. Memang saya tidak layak ditolong Tuhan. Saya tidak layak, banyak dosa saya. Tidak layak ditolong. Saya tidak mampu Tuhan, sudah tidak bisa apa-apa. Mohonlah belas kasih-Mu saja Tuhan. Mohon belas kasih. Saya hanya percaya, mempercayakan hidup. Maka pembaharuan terjadi. Pembaharuan. Kuat, teguh hati. Tidak mengeluh. Tidak bersungut dan lain. Kita tidak mundur. Kita tetap menyembah Tuhan. Sabar menunggu waktu Tuhan. Taat dengar-dengaran. Maka mujizat jasmani juga terjadi. Kalau bayinya sudah lahir, wah, yang tadinya bayi lahir, wah ketawa, senang. Amin. Semua masalah yang mustahil selesai. Semua masalah. Tuhan tunggu. Kuat, teguh hati. Jangan berharap yang lain. Jangan mundur dari Tuhan. Sabar, taat. Kalau itu ada, bayi lahir. Semua masalah yang mustahil selesai. Masalah mati hidup melahirkan itu. Betul ya? Masalah mati hidup. Selesai. Tuhan mampu menolong kita semua. Masalah mati hidup Tuhan mampu menyelesaikan. Dan kita bersuka cita. Sukacita surga bahagia. Kapok saya tidak mau lagi. Ya, 2 tahun lagi, ya didoakan lagi, hamil lagi. Sukacita. Kalau sudah lahir sukacita surga. Sudah senang hidup. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ayo dalam penderitaan yang sudah tidak kuat lagi. Kekuatan saya cuma satu. Pertanyaan Tuhan, mana lebih menderita dengan aku di kayu salib? Itu terngiang sampai sekarang. Kalau kita menderita, ingatlah dia di kayu salib. Jauh lebih menderita daripada kita. Dia menderita tanpa dosa. Menderita tanpa dosa itu seringkali begitu. Betul ya? Aku tidak salah tapi aku diginikan. Yesus sudah menderita. Malam ini ada perjamuan suci. Kuatkan saya Tuhan. Menghadapi penderitaan yang bertambah. Saya sudah tidak mampu lagi. Tapi saya ingat korban-Mu Tuhan. Kuatkan saya, sabarkan saya, taatkan saya Tuhan. Maka mujizat jasmani pasti terjadi. Amin. Kebahagiaan surga kita alami. Jika Yesus datang kedua kali, kita diubahkan sempurna seperti Dia. Layak menyambut kedatangan Tuhan kedua kali. Natal yang kedua saya istilahkan. Kedatangan Tuhan kedua. Natal yang kedua. Kita ada di awan yang permai, sorak-sorai haleluya. Masuk Firdaus 1000 tahun. Masuk Yerusalem baru. Kekal selama-lamanya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita. Kita persiapan menerima perjamuan suci pada kesempatan ini. Ayo kita nyanyi 105. Ketika ku lemah, Dia datang. Apa saja ayo serahkan kepada Tuhan. Ketika ku lemah, Dia datang. 105. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Puji Tuhan. Ketika ku lemah, Dia datang. Ketika ku jatuh, Dia angkat. Ketika ku jatuh, Dia angkat. Ketika ku sakit, Dia sembuh.
istri tidak bisa menolong, anak tidak bisa menolong, siapapun tidak bisa menolong. Kesempatan hancur hati di hadapan Tuhan. Saya tidak layak, saya tidak mampu, saya hanya percaya Engkau. Mohon belas kasih-Mu. Haleluya. Yesus, ku serahkan hidupku denganmu. Ada yang mau mengangkat dua tangan, singar pelan-pelan. Ku serahkan hidupku, angkat dua tangan. Seperti Yesus menyerahkan diri di kayu salib kepada kita. Kita serahkan semua kepada Dia. Sekali lagi, Yesus, ku serahkan hidupku. Haleluya. Kita sembah Dia. Haleluya. Haleluya. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Haleluya. Ini saya, Tuhan. Ini kami, Tuhan. Kami dalam kemustahilan, Tuhan. Kami tidak bisa. Kami dalam dosa-dosa, Jawablah kami. Jawab kami. Biar di kandang penggembalaan terjadi mujizat, Tuhan. Yesus. Tidak ada yang mustahil bagimu, Tuhan. Jawab kami, jawab kami. Yang dalam kemustahilan, jawab, Tuhan. Jawab kami, Tuhan. Haleluya. 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 Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Oh, haleluya. 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 Terima kasih. Kuasa-Mu dinyatakan, belas kasih-Mu dinyatakan sampai kesempurnaan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Turunkan tangan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Kami percaya kuasa-Mu tidak berubah dulu, sekarang, selamanya. Engkau mampu menolong kami sampai menyembuhkan kami, sampai menyempurnakan kami. Terima kasih. Sekarang kami akan menerima perjamuan suci. Roti yang sudah disiapkan Tuhan, sudah diberkati menjadi tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan. Anggur yang sudah disiapkan, yang sudah diberkati menjadi darah Yesus yang dicurahkan. Di dalamnya ada uluran tangan belas kasih Tuhan. Tangan kuasa Tuhan mampu mengubahkan kami, mampu menolong kami, mampu menyembuhkan kami, sampai menyempurnakan kami. Sucikan layakan kami, ampuni dosa kami, bubuhkan berkat atas perjamuan suci ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk, kita persiapan. Kalau kita nyanyi kurnya dengan dengan bersenang-senang, kurnya saja. Mari. Haleluya. Dipersiapkan perjamuan suci. Sudah siap? Mari bangkit berdiri. Letakkan di dada. Aku serahkan hidup.
pengorbanan-Mu bagi kami manusia tak layak ini Tuhan. Haleluya. Terlalu besar korban-Mu bagi kami. Kami tidak layak menerima. Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ada uluran tangan-Mu yang kami rasakan malam ini. Mujizat-Mu pasti terjadi dalam hidup kami. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Haleluya. Kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Masker ditutup kembali. Haleluya. Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih. Terima kasih. Tubuh-Mu menyedot segala dosa kami, segala kelemahan kami, segala penyakit kami sudah disedot oleh tubuh Kristus di kayu salib. Terima kasih, terima kasih. Masalah-masalah kami sudah ditanggung semua. Tuhan tolong angkat cawan darahnya di tangan kanan. Haleluya, haleluya. Perjamuan suci bukan obat, lebih dari itu. Uluran tangan belas kasih Tuhan, tangan kuasa Tuhan, bukan cuma menyembuhkan, tapi juga bisa melakukan apa saja sampai menyempurnakan kita. Kalau ada penyakit bisa diraba tangan kiri raba, jika tidak bisa letakkan di dada. Ada masalah, ada dosa, ada apa saja yang tidak berkenan, letakkan tangan kiri di dada. Mohon biarlah lewat kelahiran Yesus, lewat kematian Yesus di kayu salib, lewat pengangkatan Tuhan ke surga, kita dibebaskan semuanya malam ini dari dosa-dosa, dari penyakit, dari masalah, sampai kesempurnaan jika Dia datang kembali kedua kali. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Ingat Yesus, kita makan, kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Masker diperbaiki lagi. Ayo kita angkat dua tangan. Ada yang menyerah sepenuh, ada yang mengucap syukur, ada apa saja terserah saudara. Angkat dua tangan ke atas. Haleluya. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Haleluya. Haleluya. Ingatlah keluarga kami Tuhan. Haleluya. Ingatlah sidang jemaat-Mu Tuhan. Haleluya. Oh haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Haleluya. Haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Haleluya. 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 Ya lawasa, ya lawasa. Haleluya. Yesus, haleluya. Kami hanya menyembah-Mu Tuhan. Kami hanya menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sampai satu waktu ada sorak-sorai di awan yang permai, kami bersama keluarga kami, bersama seluruh jemaat Tuhan menjadi satu kesatuan bersama anak-anak-Mu semua, satu kesatuan mempelai wanita yang siap menyambut kedatangan-Mu kedua kali di awan permai sampai Yerusalem yang baru. Terima kasih. Turunkan tangan, tetapkan firman-Mu dalam kami. Tuhan akan tolong kami semua. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian mulai malam ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati.
name I find the peace I seek. In His name I find. In His name I find. In His name I find the joy I seek. In Your presence I am free from the chain that